Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam closing, salam akad, salam sukses untuk rekan-rekan Sentrail sekalian. Amin. Video ini saya buat sebagai panduan dan tips untuk membantu apa yang saya share, untuk membantu mengoptimalkan apa yang saya share di grup Telegram tentang konten-konten yang harus diupload 4 kali dalam sehari. Sekaligus juga untuk mengulas dan mengingatkan fungsi dan seberapa besar pengaruh paparan iklan terhadap minat beli konsumen. Video ini akan saya coba buat sesingkat mungkin. Apabila ada kekurangan, mohon dimaklumi ya. Yang penting tujuannya, ilmunya nyampe, tercapai, dan bisa berdampak positif bagi penjualan kita semua. Amin. Ya, ini tips upload konten Central Hills Regency dan Central Hills Tenjo. Jadi dua-duanya nanti akan saya upload setiap hari di grup Telegram, dan rekan-rekan semua bisa download di grup kemudian diupload lagi di sosial media masing-masing. Ya. Sebelum saya mulai ke materinya, saya mau review, saya mau ulas sedikit tentang mindset konten iklan. Yang pertama, konten iklan adalah bagian dari upaya promosi dalam bidang pemasaran. Jadi promosi itu banyak upayanya ya, kita semua juga udah tahu. Kemudian pemasaran juga bagian dari apa yang menumbuhkan minat beli terhadap konsumen. Kita nggak promosi juga bisa, konsumen tetap ada yang beli gitu. Kalau misalnya memang dari faktor internalnya dia butuh rumah, terus secara nggak sengaja ketemu perumahan kita, itu kan bisa-bisa aja. Kita bahas promosinya atau iklannya. Oke, sebentar ya. Kemudian yang kedua, semakin tepat target pemaparan iklan akan semakin optimal, hasil yang didapatkan akan semakin efektif dan juga semakin efisien ya. Jadi kalau kita asal ngiklan, asal memaparkan, asal kita nawar-nawarin ke orang, tapi ternyata orang itu bukan target market kita, ya tentunya akan semakin kecil tingkat konversi penjualan yang terjadi. Kemudian selain demografi konsumen seperti usia, pendapatan, kemudian sudah punya anak berapa dan lain-lain gitu, tempat tinggal, timing pemaparan iklan menjadi salah satu faktor keberhasilan dari efektivitas atau optimalnya sebuah promosi atau iklan. Ya, jadi seperti misalnya iklan-iklan yang tampil di TV contohnya, itu kalau misalnya ditampilkan pada jam-jam yang paling banyak orang nonton, misalnya sekitar, kalau dulu saya tahu jam 5 sampai jam 10 malam gitu, atau sampai jam 8 malam, atau disebut prime time, itu kan tarifnya paling mahal ya di TV ya. Intinya semakin tepat timingnya akan semakin membantu untuk sampai ke target marketnya, sehingga memperbesar kemungkinan untuk bisa terjadinya konversi penjualan. Kemudian yang saya bahas di video ini adalah pemaparan via sosmed pribadi. Sosmed pribadi ini gratis, hanya modal internet. Kalau media lain bisa berbayar seperti reklame, iklan, atau iklan internet yang berbayar, marketplace gitu. Itu juga dilakukan, itu juga penting. Tapi yang gratis juga jangan sampai nggak kita lakukan. Sayang banget. Kemudian poin yang kedua, butuh konten menarik dan tidak monoton. Jadi kalau misalnya selama ini mungkin teman-teman sudah pernah ada yang lakukan, update terus di sosial medianya, tapi masih kecil konversinya, itu nggak apa-apa. Itu tetap lebih baik daripada nggak upload sama sekali. Tapi yang bikin orang tertarik, ingat, jangan sampai monoton gitu. Kalau monoton, orang lihat, paling dia hari ini yang di-upload itu lagi, sama-sama aja gitu. Jadi udah keburu di-skip di sosmednya gitu. Kemudian yang ketiga, harus konsisten.
Konsisten ini tujuannya untuk membangun persepsi kepala calon konsumen kita supaya dia tiap lihat kita ingat tentang Sentra Hills, ingat tentang rumah, dia ingat tahu harus nanya kemana yang ada di kepala dia ketika dia butuh rumah atau ada kerabatnya yang perlu rumah, kurang lebih seperti itu. Jadi kepalanya tuh ingatnya sama kita gitu. Kalau misalnya kontennya monoton, dia akan sesimpel nggak akan mau lihat uploadan kita gitu. Tapi kalau menarik, seenggaknya dia iseng, kepo, mau lihat tiap hari, lihat lagi gitu, konten kita. Kemudian nomor 4, audiens cenderung kenal kita, mengundang interaksi. Di sosmed pribadi, audiensnya kebanyakan pasti kenal sama kita. Entah itu orang terdekat atau misalnya calon-calon konsumen yang sudah pernah masuk ke WA kita gitu. Dan tujuannya adalah mengundang interaksi supaya dia nanya, merangsang rasa penasarannya sampai dia nanya gitu. Memang nggak langsung beli ya. Itulah kenapa di poin kelima bersifat soft selling, butuh edukasi. Jadi kalau misalnya teman-teman saya udah upload nih, saya udah upload di marketplace, saya udah upload di sosmed, saya udah upload tiap hari, tapi kenapa nggak gede penjualannya? Ya karena sifatnya soft selling. Konsumen kita perlu diedukasi dulu, kita bikin penasaran, kita bikin dia paham produk kita nih apa, kelebihannya apa, selling point-nya apa gitu. Karena orang kan cenderung kepo dulu ya, sambil dia sebelum dia memutuskan untuk nanya, bahkan nggak langsung memutuskan untuk beli gitu. Beda beli rumah sama beli kacang goreng. Kacang goreng lihat, beli, bisa langsung. Rumah nggak dong. Oke, selanjutnya sosmed yang mudah dan umum, artinya mudah digunakan dan umum digunakan sehingga jangkauannya juga cenderung baik, jangkauan audiensnya. Yang pertama WhatsApp, kita bisa lewat status, ada status WhatsApp ya. Mungkin ada yang sering pakai, ada juga yang belum, jarang pakai. Nanti bisa belajar. Kemudian kalau broadcast sifatnya lebih personal gitu. Ngirim chat langsung ke banyak orang gitu. Walaupun broadcast saya kurang sarankan untuk sering-sering, karena nanti orang ya bakalan sesimpel malas untuk buka dan interaksi personalnya antara sales dan calon konsumennya jadi kurang kalau asal broadcast aja gitu. Jadi broadcast harus lebih hati-hati penggunaannya. Kemudian yang kedua ada Facebook dan Instagram. Ini sama, dia fiturnya yang paling sering dipakai untuk memaparkan promosi kita lewat Facebook Story atau Instagram Story. Saya jujur kurang sering pakai Facebook sih. Kemudian yang kedua posting feed. Ya, posting atau feed ini ya sesimpel kita upload gitu ya. Tapi beda sama story. Mungkin kalau yang sering pakai sosmednya lebih ngerti lah. Gitu. Kemudian ya konten apa saja yang harus di-upload. Nah, konten yang harus di-upload itu yang nantinya saya tiap hari berikan di grup Telegram, yaitu berupa poster, bentuknya digital ya, poster dan video, yang mana itu adalah edukasi tentang produk kita, edukasi tentang Sentra Hills, edukasi tentang Tenjoknya, kemudian tips-tips orang gimana misalnya bisa beli rumah, tips dia untuk memilih rumah, kemudian misalnya berita yang berhubungan tentang perumahan, misalnya yang sekarang sedang hangat, tapera gitu. Kemudian konten-konten poster video ini utamanya ya untuk merangsang keinginan beli. Tapi sebelum beli ya dia pasti nanya dulu kan. Gitu ya. Tapi utamanya tujuannya untuk merangsang keinginan beli. Oke, selanjutnya target pemaparan. Promosinya kita paparkan terus kan. Yang pertama calon konsumen ini target kita, ingat ya, dia calon konsumen kita adalah orang yang mau dan mampu. Ya, jangan sampai lupa. Jadi nggak bisa kita kasih ke misalnya orang yang naik Mercy, naik BMW, disuruh beli rumah subsidi, males. Tapi kalau misalnya, atau misalnya tukang dagang cilok misalnya, ya dia mau
tapi dia mampu nggak gitu. Ya bisa-bisa aja kalau dia misalnya punya warisan gitu kan, nggak ada masalah. Tapi syaratnya target kita harus mau dan mampu gitu. Ya, ini untuk merangsang mindset teman-teman sales aja. Kemudian poin yang kedua, konsumen target kita adalah konsumen yang pernah berkunjung atau pernah terpapar media lain gitu. Kan bisa aja ada yang dia nggak lihat di sosmed, tapi lewat naik kereta atau dia sempat lewat di depan reklame kita gitu. Kemudian dia iseng aja berkunjung gitu. Atau dia pernah terpapar tadi reklame atau media lain, dia pernah dapat canvassing lewat brosur gitu. Nah, itu kan nanti dia akan save nomor kita, akan nanya gitu. Nah, orang-orang itu kalau kita paparkan terus lewat WA atau dia nanti mulai berkeinginan untuk follow Facebook-nya, follow Instagram-nya gitu. Itu kalau kita update terus, itu dia akan terpapar terus kepalanya sama konten-konten kita gitu. Centra Health gitu. Kemudian yang ketiga, konsumen-konsumen yang dia sudah pernah datang, sudah pernah kontak kita, tapi dia belum yakin, atau bahkan yang sudah pernah batal. Ini tetap punya kemungkinan untuk terjadi penjualan. Belum tentu yang batal ini yang beli lagi, gitu. Tapi bisa jadi dia merekomendasikan ke orang lain. Gitu. Ya, poin nomor 4, orang yang di sosmed kita. Jadi selain yang batal tadi, orang-orang yang di sosmed kita, misalnya kita punya teman-teman atau tetangga, temenan di sosmed kita. Mereka bisa aja udah punya rumah, nggak perlu butuh rumah, tapi ketika ada teman yang, gue butuh rumah nih, yang dekat stasiun, yang subsidi misalnya. Oh, ada nih Sentra Stenjo, kontak aja nih tetangga gue, kontak aja nih teman gue. Misalnya kayak gitu. Jadi dia bisa merekomendasi. Gitu. Clear ya sampai situ ya. Oke, selanjutnya tujuan dari konsisten posting. Tadi saya sudah sebutkan ya, posting ini harus konsisten. Jangan mood-moodnya aja gitu. Jadi kalau bisa, kalau misalnya memang susah untuk konsisten, bikin di HP alarm pengingat gitu untuk posting terus. Karena udah nggak ada alasan lagi untuk posting, kan konten udah saya kasih terus gitu tiap hari. Gitu. Prinsipnya sama aja dengan media iklan di iklan di media apa aja, ya mau di reklame, mau di koran, TV. Yang pertama adalah memaparkan iklan gitu. Kayak misalnya kita kalau nonton TV suka lihat iklan sampo, kita nggak langsung beli sampo kan, kita nggak langsung pengen sampoan kan, enggak. Tapi kalau misalnya kita sering lihat iklan sampo, kemudian kita datang ke Indomaret, niatnya beli yang lain, terus ingat sampai di rumah habis, kita jadi ingat merek apa yang harus dibeli karena kita sering dipaparkan iklan yang di TV itu. Paham ya maksudnya? Kemudian poin kedua, nyambung yang tadi, kepalanya ingat terus, membangun persepsi. Membangun persepsi ini pikiran yang ada di otaknya konsumen bahwa perumahan kita ini seperti apa sih? Baguskah? Cocokkah untuk saya? Gitu. Itu yang akan kita bangun lewat konten-konten yang dipaparkan tiap hari gitu. Kenapa saya pilih Central Stenjo? Kenapa nggak perumahan lain atau perumahan sebelah gitu? Itu yang harus kita yakinkan dan membangun persepsi gitu, dan nggak bisa dengan hard selling gitu, harus soft selling yang tanpa sadar di kepala dia bahwa dia punya yakin bahwa Centrails ini bagus, Centrails ini adalah pilihan saya, cocok untuk saya. Kemudian brand awareness atau kesadaran merek, supaya ya, itu tadi di kepalanya Centrails, Centra Hills, Stenjo, Centra Regency gitu. Kalau itu konsisten tiap hari dia lihat terus, akan ada suatu titik di mana dia beli atau dia merekomendasikan orang untuk beli. Kemudian nomor 3 adalah tertarik, butuh waktu. Yang barusan tadi saya bilang, akan ada suatu titik di mana jadi enggak serta-merta orang ketika lihat pertama dia langsung respon gitu, langsung beli atau merekomendasikan ke orang. Nah, tujuan keempat adalah semakin yakin. Kita kalau misalnya upload konten terus, konsumen akan yakin gitu. Misalnya progres pembangunan, atau teman-teman juga, rekan-rekan salesman terutama,
nggak hanya boleh upload konten-konten yang dari Telegram ya. Bahkan teman-teman salesman juga sangat saya anjurkan untuk membuat konten sendiri, misalnya merekam secara langsung progres pembangunan atau bikin seperti video tapi formatnya selfie gitu, bahwa ini di belakang saya sedang ada pembangunan jalan misalnya, atau pembangunan rumah, atau ini saya sedang menemani proses akad misalnya. Itu akan membuat kita terlihat semakin meyakinkan, konsumen akan lebih yakin, karena kan karakter orang yang mau beli rumah subsidi ya rata-rata rumah pertama, dia pasti banyak keraguan kan. Nipu nggak nih developer misalnya. Ya kurang lebih seperti itulah. Ya, waktu optimal untuk pemaparan ya, sama seperti yang tadi saya sudah jabarkan di TV tadi, dengan contoh TV tadi, ada prime time, ada waktu-waktu prime time. Ini ada 4 waktu yang ini juga saya dapat dari ya YouTube lah atau segala macamnya. Ini ada 4 waktu optimal. Lalu kemarin dikasih tahunya yang saya lihat itu, yang saya pelajari adalah jam 7, jam 12, jam 5, sama jam 9. Ya, ini asumsi saya aja, teman-teman juga boleh kok kalau misalnya pengen jam 12, jam 5, jam 9. Karena kan di keadaan new normal ini, pandemi seperti ini, aktivitasnya lebih terbatas ya. Jadi lebih banyak lihat HP gitu. Jadi sebelum jam-jam, makanya ini menjelang sebelum jam istirahat atau sebelum jamnya, kadang-kadang ya udah pegang HP duluan. Oke, saya bahas jam yang pertama adalah jam 7 sebelum aktivitas. Orang ada yang baru bangun tidur, ada yang sudah bangun tidur tapi mau berangkat kerja. Biasanya mau sarapan dulu, gitu kan, sambil lihat HP di jam 7. Kemudian jam yang kedua jam 11 sebelum makan siang. Nah, udah kerja pagi ke siang, lihat HP lagi. Kemudian mau selesai, mau pulang kerja, pulang kantor, jam 4 lihat HP lagi. Mau tidur, iseng lihat HP lagi. Nah, targetnya adalah ketemu kita lagi. Gitu. Oke. Ya, jadi ini tips untuk salesnya dalam melakukan. Yang pertama, konsisten posting hal-hal yang positif. Positif itu yang bisa memotivasi, doa gitu. Ya, konten-konten yang saya share di Telegram, konten-konten yang mengarahkan untuk beli juga itu positif gitu. Ya, intinya menunjukkan pribadi yang positif, bahwa perumahan kita juga positif gitu. Itu akan menambah sebuah keyakinan dalam diri konsumen bahwa oh, salesnya juga bagus nih, perumahannya juga bagus gitu. Itu positif gitu kan ya. Kemudian yang kedua adalah pasang foto profil dengan wajah sendiri. Mau berdua sama istri, mau berdua sama teman, atau rame-rame sama keluarga, yang penting mukanya jelas. Ya. Terlihat ramah dan elegan. Jadi ramah, jadi orang enak buat nanya, tapi tetap harus elegan gitu. Jangan kita pasang foto pakai kaos kutang sama celana pendek doang, sama celana kolor doang gitu kan nggak elegan gitu ya. Tapi ingat tetap harus ramah supaya orang mau nanya. Kadang-kadang terutama yang bapak-bapak nih, kalau pasang foto suka yang mukanya nggak ada senyumnya, misalnya rada serem gitu. Itu kan kurang ramah ya kelihatannya. Kemudian yang ketiga, hanya share atau posting konten Sentra Hills yang bersifat edukasi untuk memperkuat persepsi konsumen terhadap produk kita. Produk kita ya perumahannya itu bagian dari produk juga kan. Disarankan menggunakan WA bisnis agar tidak tercampur dengan konten pribadi. Ya, ini saya lihat nggak sedikit juga teman-teman sales. Ini saran saya, boleh diikutin, boleh nggak. Tapi saya sangat menyarankan untuk kontak WA yang digunakan untuk berjualan atau untuk interaksi dengan konsumen itu nggak tercampur sama konten pribadi. Kalau misalnya konten pribadinya itu seringkali kurang memberikan dampak yang baik untuk penjualan. Misalnya
suka galau, bikin status galau, itu kan kita juga sama-sama sepakat bahwa nggak relevan untuk penjualan ya. Atau misalnya tentang pandangan politik, pandangan sara, isu agama gitu, itu nggak semua orang bisa terima. Atau kebanyakan guyonan ya, kalau sesekali mungkin nggak apa-apa gitu, biar ramah tadi ya. Guyonannya misalnya, tapi saran saya guyonannya harus gampang diterima semua orang juga, jangan yang kadang-kadang suka sadis atau suka jorok-jorok gitu. Ya, kalau misalnya nggak bisa banget, emang senang gitu interaksi sama teman-temannya untuk bikin konten-konten galau politik gitu tentang pandangan agama atau bercandaan-bercandaan, ya nggak apa-apa, tapi tinggal install satu akun lagi, satu akun WA lagi, WA bisnis. WA bisnis itu sebenarnya sama aja kayak WA biasa, tapi kita di satu HP jadi bisa punya 2 WA gitu. Ya. Silakan tanya-tanya rekan yang lain yang udah pernah install WA bisnis atau bisa cari di Google juga. Ya, intinya salah satu WA itu harus fokus mindset-nya untuk jualan dan interaksi secara personal dengan konsumen. Berarti kan harus ada pribadi yang kita bangun juga di WA itu ya, WA yang buat konsumen. Yang keempat, tips yang keempat, selalu himbau, selalu ingatkan konsumen untuk save kontak kita. Karena kalau dia nggak save kontak kita, dia nggak bisa lihat status kita. Kita kan mau paparkan terus lewat status WA kita kan. Atau mau diajak untuk follow sosmed kita, temenan di Facebook, temenan di Instagram, karena kita upload juga di situ, itu lebih bagus lagi. Ya. Baik, terima kasih. Semoga segala daya upaya kita diberikan ridho oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar tujuan kita tercapai. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.